Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Sabrina dari Universitas Maliku Saleh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik. Di sini, saya akan membahas materi tentang kepemimpinan dalam manajemen. Kepemimpinan dan manajemen. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat dalam diri seseorang untuk bisa memengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Kemudian, apa itu manajemen? Manajemen secara umum adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama di sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Perbedaan istilah kepemimpinan dan manajemen. Yang pertama, menurut John Kotter, manajemen yang baik menghasilkan tatanan dan konsistensi dengan menyusun rencana-rencana formal, merancang struktur organisasi yang ketat, dan memantau hasil melalui perbandingan dengan rencana. Kepemimpinan, sebaliknya, menyangkut menetapkan arah dengan menyusun satu visi masa depan. Kemudian, mereka menyatukan orang-orang dengan mengomunikasikan visi ini dan mengilhami mereka agar mampu mengatasi rintangan-rintangan. Yang kedua, menurut Robert House. Pada dasarnya, Robert House setuju ketika ia mengatakan bahwa manajer menggunakan wewenang dalam peringkat formal terencana untuk memperoleh kepatuhan dari para anggota organisasi. Manajemen atau pengorganisasian terdiri dari implementasi visi dan strategi yang disajikan oleh para pemimpin, koordinasi dan pembentukan staf organisasi, juga penanganan masalah harian. Nah, dalam kepemimpinan terdapat teori kepemimpinan. Yang pertama, teori karakter. Teori yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contohnya seperti karakter fisik, ketegasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada teori perilaku, yang mana mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama job-centered dan yang kedua employee-centered. Kemudian yang ketiga, teori kepemimpinan situasional, yaitu teori yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard. Ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan. Di dalam kepemimpinan juga mempunyai fungsi. Yang pertama, fungsi instruktif. Apa itu fungsi instruktif? Yaitu fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya pada orang-orang yang dipimpin. Kemudian ada fungsi konsultatif. Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, fungsi pemimpin sebagai konsultan untuk mendengarkan pendapat, saran, serta pertanyaan dari bawahannya mengenai keputusan yang akan diambil oleh pemimpin. Yang ketiga, ada fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin menjalankan serta mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang keempat, ada fungsi delegasi. Fungsi ini, pemimpin sebagai pemegang wewenang tertinggi harus bersedia dan dapat mempercayai orang-orang lain sesuai posisi atau jabatannya. Dan yang terakhir ada fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses dan efektif mampu mengatur anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif. Kemudian ada tujuan kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan ada dua. Yang pertama untuk mencapai tujuan, yang kedua memotivasi orang lain. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga directing atau pengarahan,
Yang keempat, controlling atau pengendalian. Nah, kepemimpinan dalam manajemen. Kepemimpinan ialah salah satu fungsi manajemen yang perannya sangat vital bagi terlaksananya berbagai fungsi-fungsi manajemen yang lain. Memimpin orang dan organisasinya menuntut sebuah kecakapan untuk melakukan banyak kegiatan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jelaskan materi tentang kepemimpinan dalam manajemen. Semoga bermanfaat, dan jika banyak kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.